Ya, selamat pagi. Selamat malam Bapak Ibu semua. Dengan semangat pagi, mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari Institut kita Indonesia ya. Tadi kita sudah mendengarkan tentang profil pelajar Pancasila, kemudian juga sudah mendengarkan tentang pemaparan tentang asas-asas dari Pak Toto. Dan sekarang gilirannya Ibu Neta. Kepada Ibu Neta, kami persilakan Bu Neta. Jadi sudah saya Oke, terima kasih buat Ibu Rani yang memberi kesempatan untuk saya presentasikan. Ya. Oke. Iya. Sabar ya Bu, dia ngomong. Bentar ya, oke, masih. Ding. Bu, udah, tunggu. Oke, yang saya akan mau sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu, yaitu perangkat ajar. Ya, perangkat ajar di mana kita harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana kita tujuannya, bagaimana untuk melakukan perangkat ajar ini untuk memperlengkapinya. Ya, jadi dasar-dasarnya harus kita tahu dulu. Ya. Yang pertama itu yaitu mampu menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ya, itu dikatakan mampu menjelaskan berarti dia mampu untuk menyaring semua ya konsep, komponen ya, mengetahui ya mendalam. Dan yang kedua menjelaskan konsep ya, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan modul ajar. Tadi alur tujuan pembelajaran, ini modul ajar. Ya, yang ketiga mampu menjelaskan cara pemanfaatan dan cara penyediaan buku teks pelajaran. Ya, jadi yang dikatakan yang ketiga ini ya menjelaskan mampu menjelaskan cara pemanfaatnya apa gitu, cara penyediaannya bagaimana dalam buku teks pembelajaran. Lanjut, Bu. Ya Bu. Itu tujuannya tadi ya. Iya. Oke. Mohon maaf Bu. Oke, selanjutnya yaitu di sini dikatakan ya agenda belajar. Nah, di atasnya Bu. Bentar ya Bu. Ya. Oke. Jadi di sini dikatakan untuk bisa mencapai tujuan itu ada tahap-tahapnya ya. Sebagai berikut ya, untuk mengetahui materi-materi yang akan disampaikan kita pelajari bersama ya. Yang ada 3 itu ya, alur tujuan pembelajaran, modul ajar, dan buku teks modular. Selanjutnya Bu, pengantar ya, ini harus kita ketahui. Miring pula ya. Iya bentar. Saya keluar dulu. Berani nih. Bentar Bu. Oke. Maaf mungkin saya yang salah. Agak kecil kan Bu? Bentar ya Bu. Dia harus ke apa-apa yang kecilnya dulu. Berkedip-kedip dia. Iya Bu. Bentar dulu ya, bentar Bu. Mohon maaf ya Bu. Iya. Oke. Mungkin saya yang silap itu tadi. Iya tadi belum apa Bu? Dia. Bentar ya Bu. Kebesaran saya buat tadi. Oh. Iya. Jadi miring dia Bu nih. Ya makanya jadi saya pun bingung. Saya install dulu ya. Oke. Jangan dimatikan. Ini enso-nya ini, enso PPT-nya. Sebentar. Iya. Oh, ini terlalu ke ujung, Bu. Iya. Bisa digeser nggak ini? Nggak bisa. Agak kursornya bawah itu ke bawah bikin Bu, atau ke miring. Paling seperti ini mungkin baru bisa. Tunggu ya. Iya, janji nampak aja tulisannya itu. Iya, bentar ya Bu. Ini aja lah. Ini bisa harusnya. Invalid ya. Bentar ya Bu. Kayaknya Bu Neta ini lebih dari 20 menit ini Bu Rani. Nah ini Bu, apa Bu Neta?
Oke, jadi kita masuk kepada pengantar. Kita harus pelajarin dulu, kita ketahui dulu gitu ya. Benar ya. Yang pertama itu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat. Ini profil Pancasila ya Bapak Ibu. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang berkompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Ya, pernyataan tersebut merupakan rumusan profil pelajar Pancasila atau dikatakan P3 ya. Terus selanjutnya melalui profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia diharapkan memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Itu yang diharapkan ya Pancasila kita ya di Indonesia ini ya. Dan selanjutnya ya, dalam mencapai profil pelajar Pancasila tersebut, kurikulum disesuaikan ya, disamakan ya, dan terdapat elemen-elemen baru di dalam kurikulum. Itu tadi pengantarnya. Jadi di sini tahapan ini kita harus mengerti dan kita pahami. Oke Bapak Ibu, dan selanjutnya Bu. Oke, bentar ya Bu. Ya Bu. Konsep. Dan di sini ada konsep ya yang harus kita ketahui ya, konsep alur tujuan pembelajaran ya, konsep tujuan pembelajaran, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Tadi di dalam bagaimana kita menyusun perangkat ajar ya, bagaimana menyusun perangkat ajar, di sini ada tahapan-tahapannya. Inilah yang tadi saya sudah sebutkan, ada 4 konsep dan prinsip dan prosedurnya. Lanjut Bu. Bentar ya Bu, biar ditarik ke bawah. Dan oke, selanjutnya ya, secara umum ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Nah, di sini harus kita ketahui ya, harus kita pahami ya, yaitu yang dikatakan pencapaian pembelajaran. Pencapaian pembelajaran ini dikatakan di situ yang ditetapkan ya, ditetapkan oleh pemerintah, disusun dalam fase-fase ya, yang ditetapkan oleh pemerintah, disusun dalam fase-fase. Ya satu itu tadi dikatakan ada 2 langkah. Ini satu penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Ya di situ dikatakan beberapa pathway ya menuju CP disediakan pemerintah untuk digunakan sekolah. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis ya. Logistik. Logistik Bu. Logistik. Oke, yang kedua perkembangan modul ajar. Perkembangan modul ajar ini ya seperti ya contohnya bisa kita pahami yaitu RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa itu harus ada ya, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai oleh siswa ya. Kita disitulah kita ketahui bahwa apakah siswa itu itu disitulah kita bisa ngecek. Oke, selanjutnya Bu. Oke, ini kita ceritakan sekali lagi ya, konsep alur tujuan pembelajaran itu ini menegaskan kepada kita ya, untuk kita ketahui ada 3 yaitu pencapaian pembelajaran, alur pembelajaran ya, capaian pembelajaran. Ada 2 kali ya. Oke. Ya, oke, ini ada 2 ini. Ini silap saya ini tadi. Ya, ada 2 ya, capaian pembelajaran dan ya, berarti capaian sama alur aja ya, Bu. Oke. Ya, capaian pembelajaran 1 tadi penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Lanjut. Ya, ini konsep alur tujuan pembelajaran. Yang konsep alur tujuan pembelajaran itu ada 3, kompetensi, konten, dan variasi. Kompetensi yang dimaksud yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan. Sedangkan konten, konsep utama yang perlu dipahami di akhir 1 unit pembelajaran. Sedangkan variasi, keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Itu tadi ya, ada 3, kompetensi, konten, dan variasi. Lanjut Bu.
Nah, di sini kita saya akan jelaskan bagaimana dikatakan ini menuju kepada fase A, dimulai kelas 1. Ini dimaksud berkelanjutan ya Bapak Ibu ya. Maksudnya menjalur ke depan gitu ya. Tujuan pembelajaran 1.1 kepada tujuan pembelajaran 1.3 ya, pada tujuan pembelajaran 1.4. Nah, pencapaian-pencapaian ini ya Bapak Ibu, tujuan pembelajaran 2.1 sampai tujuan pembelajaran 2.3 kepada fase A berakhir di kelas 2. Ini yang sering kita ketahui di tempat kita mengajar masing-masing ya, tahapan-tahapannya ya. Harus mencapai ini semua, maka dia akan bisa melanjut ke kelas 2. Capaian di akhir fase A, pembelajaran kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Oke, disinilah yang saya sampaikan tentang bagaimana tingkatan-tingkatan yang harus dicapai oleh siswa itu yang bisa kita ketahui. Oke, Bapak Ibu, lanjut lagi Bapak Ibu. Oke, sampai di situ saja. Terima kasih, itulah yang boleh saya sampaikan tentang perangkat ajar. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan kita lakukan. Ya, terima kasih kembali Ibu Neta. Mari kita beri aplaus untuk Ibu Neta. Tetap semangat. Jadi pemaparan kita sampai sekarang aja udah cukup ya rasanya. Nah, jadi mari kita sama-sama nanti mengupload apa yang sudah ada di link yang nanti saya share-kan ya. Tinggal satu ini ya, berarti kita tunggu ya Bapak. Banyak Bu. Saat ini saya stop